Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk seperti biasa, yaitu melakukan pembelajaran yang mana sebelumnya kita telah melaksanakan ujian akhir semester 1, dan alhamdulillah Allah senantiasa memberikan kelancarannya, dan insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Baik teman-teman hormati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah dikarenakan di semester 2 ini kita ada kombinasi, ada 2 buku ya. Yang pertama LKS, kemudian yang kedua yaitu buku yang sebelumnya kita bahas. Insya Allah akan kita sedikit bahas sedikit demi sedikit antara buku yang ada di LKS maupun yang ada di buku paket. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan terlebih dahulu kita buka buku LKS-nya di halaman ketiga. Ya, buku LKS-nya di halaman ketiga. Di sini sebelum kita memasuki pembahasan tentang khalifah, yaitu terutama yang akan kita bahas yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah khalifah yang pertama. Namun sebelum itu kita bahas terlebih dahulu ya apa itu yang namanya Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin. Di buku LKS ini tertulis bahwasanya khulafa itu artinya yaitu khalifah, atau biasa disebut dengan pemimpin maupun pengganti maupun penguasa. Sedangkan Ar-Rasyidin merupakan orang-orang yang mendapatkan petunjuk ya, atau orang-orang yang bijaksana. Sehingga disimpulkan bahwasanya Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin atau para penguasa atau para pengganti Rasulullah SAW yang memiliki kelihayan, yaitu bijak dalam bertindak ya, maupun yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sahabat Rasulullah yang mendapatkan gelar Khulafaur Rasyidin itu yaitu ada 4. Ya, yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin itu ada 4 orang. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua yaitu Umar ibnu Khattab. Ya, atau Umar bin Khattab. Ya, yang ketiga yaitu Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, teman-teman silakan dibaca kembali, kemudian dihafalkan. Ya, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, dan yang ketiga yaitu Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi keempat sahabat ini adalah orang-orang yang senantiasa mendampingi Rasulullah SAW dalam apakah? Dalam memperjuangkan agama Allah. Ya, dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dalam keadaan senang maupun baik dalam keadaan susah. Ya, jadi dalam keadaan terpuruk atau tidak, mereka-mereka ini keempat Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan gelar Khulafaur Rasyidin senantiasa bersama Rasulullah SAW. Baik teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemimpin ini, para Khulafaur Rasyidin, keempat orang ini, beliau yang memegang kendali atau yang menjadi pemimpin dari pemerintahan agama Islam. Kurang lebih hampir 30 tahun. Ya, jadi dari keempat ini setelah meninggalnya Rasulullah SAW, maka pemimpin ya, yang menggantikan Rasulullah SAW maka digantikan oleh mereka-mereka. Namun bukan keempatnya secara langsung ya, perlu dipahami. Jadi satu-satu. Pertama Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Abu Bakar setelah wafat digantikan oleh Khalifah Umar, setelah wafat kemudian digantikan oleh Khalifah Utsman, setelah wafat beliau digantikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika dijumlahkan kurang lebih hampir 30 tahun. Seperti itu. Ya, adapun di manakah pemerintahannya? Di mana pusatnya? Ya, di pusat pemerintahan agama Islam ketika itu saat dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin atau pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Madinah Al-Munawwarah.
ya, di Madinatul Munawwarah, ya, atau ibu kotanya disebut dengan kota Madinah, ya, seperti itu. Insya Allah nanti ketika kita, mungkin dari kita bisa umroh maupun haji, nah kita akan melihat bagaimana bentuk maupun melihat secara langsung bagaimana Madinah Al-Munawwarah, yaitu tempat pusat berkembangnya agama Islam yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin maupun Rasulullah ketika itu. Maka ketika itu selama 30 tahun itu, maka umat Islam itu disebut masa age, a golden age, yaitu masa keemasan. Karena di situ perkembangan Islam tentu sangat pesat dan tentunya sangat diharapkan oleh Rasulullah SAW yang ketika itu telah wafat. Baik, teman-teman rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke halaman selanjutnya, yaitu di halaman keempat. Ya, kedudukan Khulafaur Rasyidin. Bahwasanya perlu dipahami bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ketika diutus di muka bumi ini mendapatkan 2 tugas. Yang pertama yaitu beliau sebagai Rasulullah atau penyampai risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Beliaulah yang menyampaikan kembali wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad. Beliau menyampaikan kembali kepada masyarakat, ya, beliau mengajak kepada masyarakat untuk beriman, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjauhkan segala keburukan yang telah melekat di dalam diri mereka. Ya, karena ketika itu banyak dari kaum Quraisy yang telah menzolimi dirinya, yaitu dengan menyembah berhala, menyembah patung, bahkan menyembah setan dan lain sebagainya. Oleh karena Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki kebiasaan mereka, bahkan sampai memperbaiki akhlak-akhlak mereka. Masya Allah. Ya, adapun tugas yang kedua yaitu beliau menjadi pemimpin negara. Ya, beliau yang menjadi kepala pemerintahan dan masyarakat pemerintahan Islam ketika itu. Ya, yang mana yang tadi kakak jelaskan berpusat atau ibu kotanya yaitu di Madinah. Perkembangannya itu di Madinah. Ya, perkembangan besar awal mulanya. Baik teman-teman rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adapun tugas dari Khulafaur Rasyidin di LKS ini di halaman keempat jelas bahwasanya setelah Rasulullah SAW wafat, maka tugas-tugas tersebut dialihkan atau diberikan kepada para pemimpin setelahnya, yaitu kepada 4 orang yang ini. Ya, adapun tugas kenabian yaitu sebagai pemberi penyebar wahyu atas keimanan, yaitu tentu ini hanya dimiliki oleh Rasulullah. Namun untuk tugas negara, ya, untuk tugas kemajuan agama Islam setelahnya, maka ini yang dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, yaitu keempat tokoh ini. Sebagaimana di surah Al-Ahzab ayat 40, kakak bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatunya, surah Al-Ahzab ayat 40. Jadi jelas bahwasanya tugas kenabian yang Rasulullah miliki ini tidak dilanjutkan. Ya, namun tugas kenegaraan, tugas mengajak masyarakat untuk beragama Islam, untuk meningkatkan iman dan amal serta ketakwaan, maka inilah tugas dari Khulafaur Rasyidin, yaitu para pemimpin negara yang 4 itu. Teman-teman bisa dilihat di sini, yang A untuk memimpin umat Islam, kemudian bagian B yaitu untuk menegakkan hak, ya, serta memerangi atas kebatilan yang ada. Ya, apa itu kebatilan, Kak? Kebatilan itu sejenis dengan hal-hal yang buruk yang tadi kakak sampaikan, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu yang beberapa masih membentang, bahkan ada yang tidak mau membayar zakat, bahkan ada yang mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi. Tentu ini merupakan kebatilan yang mesti disingkirkan. Ya, diingatkan terlebih dahulu, kemudian setelahnya apabila mereka memberontak, maka dapat diperangi. Adapun yang ketiga yaitu untuk melanjutkan dakwah,
atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian menyebarkan agama Islam, kemudian memperhatikan kesejahteraan umat, serta memerangi ya dan melawan bagi mereka yang mau merusak, yang jelas-jelas merusak agama Islam. Dan yang terakhir yaitu menjamin keamanan dan keselamatan orang-orang, bukan hanya Islam ya, namun semua yang ada di lingkungan Madinah Al-Munawwarah maupun sekitarnya. Jadi walaupun bukan agama Islam tetap dilindungi selama ia patuh terhadap pemerintahan yang dibawakan oleh Khulafaur Rasyidin, para pemimpin yang 4 ini. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tentu setiap khalifah dari yang keempat ini memiliki sifat-sifatnya masing-masing, memiliki kepribadiannya masing-masing, baik arifnya maupun bijaksananya. Tentu mereka-mereka ini menggunakan kekayaannya untuk kepentingan umat Islam, bukan hanya untuk kepentingan pribadinya, namun untuk kepentingan umat Islam, untuk kemajuan umat Islam. Ya, Masya Allah. Ya, oleh karenanya di sini di bagian sebelum akhir bahwasanya para khalifah ini memiliki gelarnya masing-masing. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, ya, mendapatkan gelar As-Siddiq karena membenarkan atas peristiwa Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Ya, jadi ketika Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ke langit ketujuh, mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk ya melaksanakan sholat. Jadi sholat kita ini dengan sejarah yang panjang, ya, dengan cerita yang luar biasa. Nah, oleh karenanya banyak orang yang tidak meyakini ketika Rasulullah menceritakan. Namun Abu Bakar As-Siddiq meyakini, mempercayai atas kejadian yang Rasulullah SAW alami. Ya, oleh karenanya Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, yaitu yang membenarkan yang benar. Adapun gelar lainnya dari Khalifah Abu Bakar yaitu Al-Wafa, yaitu yang memiliki kesetiaan kepada Rasulullah SAW. Beliaulah yang senantiasa mendampingi, sekaligus Abu Bakar ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Adapun yang selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ini mendapatkan julukan Al-Faruq, yaitu orang yang mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Beliau sangat tegas untuk membedakan mana yang baik maupun yang haram. Ya, apabila yang haram yang bertentangan, maka Umar bin Khattab senantiasa untuk mengingatkan, bahkan memperbaiki, bahkan memusnahkan. Ya, Masya Allah. Ya, adapun beliau juga yaitu Khalifah Umar mendapatkan gelar Al-Khalifatu Al-Adli karena beliau adalah khalifah yang adil. Semua khalifah adil, namun ini salah satu gelar yang diberikan kepadanya yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Adapun yang ketiga yaitu Utsman ibnu Affan. Ya, beliau bergelar Zunnurain. Mengapa? Karena Utsman bin Affan atau khalifah yang ketiga ini menikahi 2 putri Rasulullah. Yaitu siapa? Yang pertama Ruqayyah dan yang kedua Ummu Kulsum. Kak, apakah langsung dua-duanya dinikahi? Tidak, teman-teman. Jadi satu terlebih dahulu, pertama Ruqayyah, kemudian setelah Ruqayyah wafat, setelahnya yaitu dinikahilah yaitu Ummu Kulsum. Ya, dan Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan orang yang dermawan. Beliau kaya, kekayaannya sangat luar biasa, namun kekayaannya tidak menyombongkan dirinya. Bahkan beliau menjadi orang yang sangat dermawan. Ya, dan harta-hartanya senantiasa beliau infakkan, beliau berikan kepada kaum muslimin untuk kepentingan kaum muslimin. Adapun yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau terkenal dengan Al-Murtada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ada juga yang beliau mendapatkan gelar karamallahu wajhah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan atas wajahnya. Kemudian adapun gelar yang lainnya yaitu Zulfikar. Mengapa? Karena beliau memiliki pedang yang pemberian dari Rasulullah SAW yang bermata 2. Ya, beliau juga mendapatkan gelar Babul Ilmi, yang merupakan pintu keilmuan, karena keilmuan beliau yang sangat luas. Keilmuan Khalifah Ali yang sangat luas. Mengapa? Karena Khalifah Ali ini merupakan anak asuh yang dipelihara oleh Rasulullah SAW, yang diasuh oleh Rasulullah, yang dijaga oleh Rasulullah, sehingga keilmuan yang dimiliki oleh Rasulullah secara otomatis
maka akan diserap ya baik tingkah, laku, perkataan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita dapat mencontohkan kepribadian yang dimiliki oleh para khalifah sehingga nantinya tentu ya menjadi kebaikan untuk kita semua. Baik teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kakak rasa cukup ya materi kita pada pagi hari ini. Kurang lebih kakak mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.